Halo, halo semuanya. Kita kembali lagi di podcast Nerds After Work. Gua host lo Kevin, di-join lagi sama temen gua. Ojan. Nah, kita kembali lagi udah dimasukin mengakhiri bulan Maret ya. Ini masuk anniversary penting, Jan. Satu Setahun. tahun ya buat kita ya di Indo ya paling nggak mulai mengurung diri di rumah. Kayak kalau nggak salah gue sama lo juga terakhir ketemu tuh di Februari apa Januari ya? Kayak 2020. Ketemu fisik. Januari sih. Iya. Jadi sekitar Januari. Januari terus kan udah yuk kita ngumpul lagi ke kira-kira gitu kan. Kira-kira kapan Maret ini set. Oke. Iya. Tiba-tiba Maret akhir proyek gue berhenti terus Wah, juga gue lockdown. WFH. Ya wes lah. Ya wes lah, itu dulu. Ini hari ini kita mau bahas apa ini kira-kira? Masuk ke topik mungkin anniversary juga COVID ya. Untuk di Indonesia paling nggak ya. Untuk Wuhan sih udah jauh lebih lama. Sekarang Indo kita cukup banyak progres lah walaupun masih mungkin ini kerasa mungkin Baby step. kayak maraton Baby step mungkin. tapi ya paling nggak udah mulai lah. Ya, jadi maraton nih kalau kerasa mungkin udah lebih dari setengah tapi masih ada setengah lagi yang harus dijalanin sampai Yang penting lockdown-nya. udah mulai, yang Eh, penting sudah memulai. Vaksinasi udah dimulai ya, walaupun gua sama lo sih nggak prioritas ya. Masih Dia banyak yang lebih membutuhkan lah. masih banyak yang membutuhkan sih. Ya gue juga prioritas tetap ortu dan kakek nenek di itu dulu sih. Yoi. Itu semua yang udah di prioritas yang memang ya keluarga kita lah yang lebih rentan itu yang diutamain. Ya tapi di setahun nih kayak ya gimana ya, lu mikir nggak sih ya kayak udah setahun ini, bayangin aja kayak apa gue setahun lalu denger Zoom aja kagak pernah. Sekarang gue harian gila make banyak Zoom sampai rame, Zoom bombing ya dulu. bombing. Terus dulu enak buat pakai Discord, sekarang pakai Discord rame banget gara-gara ya kayak waktu itu kan teman kita ada yang bilang, "Udah, ngapain pakai Zoom, lemot, pakai Discord eh, aja." eh. Nggak taunya yang emang biasa main game pada mikirnya sama, akhirnya lemot. Gara-gara orang tuh jujur gue nyampe teman gue yang non wiabu dan non gamer nyampe nanya Discord tuh apaan baru sejak pandemi dah. Dan gue harus Iya, ngejelasin. iya, dan ya itu kan kayak contohnya waktu pas kemarin gue di proyek kan itu gue lupa bulan September apa Oktober, tiba-tiba teman gue, lo main Among Us nggak? Wih gila nih anak ngajakin gue main Among Us. Ya udah, ayo main Among Us. Ngechatnya gimana tapi? Lo Main ada akun server, Discord nggak? main Buset. server Discord. Sampai teman gue yang cewek aja yang nggak pernah main game kan main tuh main Among Iya. Us kan. Punya juga jadi Discord, gila. Gue teman ada grup teman-teman gue yang mayoritas isinya cewek itu nyampe bikin server Discord sendiri, nyampe gue kaget kayak wait what. Dan kayak gimana ya, kayak gue setengah pura-pura begitu, kayak mereka harus bilang awal-awal kayak ini gue gara-gara Among Us lagi heboh kayak ini gue kelihatannya nih orang-orang pada nge-hype pakai Discord juga, pada tahu nggak Discord apaan, dan gue harus kayak setengah-setengah oh iya gue denger. Padahal emang sebelum kita pakai Discord dulu. Cuma entah kenapa nggak kerasa hipster kalau ngaku, kayak malah ketahuan kayak ngaku lu. Ketahuan lu batch wiabu atau batch wizard. Makanya. Nah, tapi ngomong-ngomong setahun COVID juga, selain ya vaksinasi, ini masih in progress di Indo ya. Kita Iya. baru dibilang sih ini baru 1%, 1,5% dari target, tapi pemerintah tetap lanjut yang dan kita masih untunglah salah satu negara yang masih lumayan banyak stok vaksin ya. Karena banyak negara juga Iya. yang terutama kayak negara Afrika tuh mereka nggak ada apa sama sekali stok vaksin sama sekali. Kita nggak Tapi bisa bandingin lah yang emang targetnya apa. Kalau kayak Amerika itu kan kayak gue nonton berita kan target mereka kan 1.000 per hari gitu kan. ya, Ya kita pasti nggak bisa lah segitu, tapi paling nggak kita masih dapat batch vaksin yang ya. rutin, masih ada vaksin program vaksinasi yang jalan juga ya
Itu udah patut disyukuri sih. Ya, dan kita beli vaksin dari mereka lah. Jadi kayak mereka produksi vaksin sendiri ya. Pastilah masih bisa kapasitas lebih tinggi. Jadi kayak apa? Mau gimana pun ya agak susahnya di situ ya. Nah, tapi kayak juga setahun ini inovasi banyak ya buat COVID ya, kayak ya jujur kayak gue kayak apa? Iya, Lihatnya kagum juga kayak kadang kayak sains tuh bisa secepat ini aslinya progresnya kalau kayak jujur aja kan kita kan awal aja itu kan cuman ada tes itu kan cuman rapid sama swab ya, swab apa PCR itu ya, swab udah ada, pokoknya itulah. Swab PCR kan aslinya ada Udah ada kayak ya. apa? Dan Jadi juga kayak waktu pas yang terakhir ini kan yang waktu pas ibu gue mau ke sini kan ada apa genose gitu. Gue ya denger genose genose apa yang iya. sekarang yang ditiup itu jadi kayak Uh, apa? Jadi kayak terutama sih kayak kereta tapi sekarang juga bus sama segala macam udah make gitu emang ya. ya emang ini sih emang sebetulnya ya nggak se kan kalau Nggak misalnya kayak seakurat. bukan nggak seakurat sih masa ininya sih masa apa ya itu tadi sih masa ininya kan kalau misalnya kita colok hidung itu kan PCR itu kan kita masa berlakunya 3 hari ya kalau nggak salah ya. Ya itu karena Nah, akurasi Jan. kalau iya sih itu dia makanya. Gara-gara lo dicolok di Selasa bukan berarti Rebo nggak bisa kena COVID. Itu dia. Makanya Cuma kan kalau misalnya itu kan masa berlakunya kan 3 hari. Tapi kalau si Genose ini kalau nggak salah emang cuma 24 jam kan. Ya, itu Jadi ya juga aslinya lebih aturan yang agak iffy sih karena ya itu tadi kayak itu karena aslinya berhubung akurasi jadi sih seberapa lu percaya itunya kayak karena genose iya. kemungkinan false negatif atau false positifnya lebih gede kan ya. Ya, jadi ini sih kayak nunjukin ternyata tuh metode kayak science ya kalau lu duitin bisa progresnya cepet ya kayak metode COVID sekarang udah makin banyak metode ngetes COVID makin banyak ya yang keluar itu Ya, karena kan kalau di awal itu kan kita iya kita harus lockdown gitu kan kayak contoh di Itali nggak boleh keluar dari unit kamar masing-masing, makanan di drop gitu kan. Tapi kan kayak ya kita nggak bisa lah tetap ngurung diri gitu kan. Jadi mau nggak mau kan tetap harus ada ya emang ada yang kegiatan yang kita harus keluar gitu. Jadi ya makanya ada dicoba coba metode-metode lain lah untuk yang dengan menaikkan tingkat akurasinya supaya ya kita bisa tetap berkegiatan tapi juga tetap menjaganya kita sih. Itu yang gue Nah, lihat. dan kayak selain Genos dan yang lain di Indonesia itu kayak negara-negara lain juga banyak inovasi ya buat ngetes COVID. Nah ini gue mau ngomong. Ada inovasi yang menarik nggak? Ya, salah satu kayak mungkin kita ngomong sedikit inovasi yang menarik ya buat dites COVID di dunia ya. Nah, salah satu mungkin dari ya kayak kita udah dengar kayak Genos dari Indonesia, tapi juga kayak di Singapura mereka bikin sistem sama yang mirip pakai niup itu bisa deteksi bisa deteksi kalau lu ada COVID dari peniupan gitu juga di Singapura dibikin mirip. Di Cina, jadi mereka kayak mau beda sendiri kayak mungkin mereka menurut mulut atau hidung mungkin udah banyak yang bikin kita mau beda sendiri jadi kayak oke kita coba di mana dan mulai di bulan Februari ada beberapa yang melapor. Yang pertama nih kelihatannya dari diplomat dari Amerika USA. Mereka melaporkan kalau bahwa di Cina itu untuk pengunjung yang datang masuk itu diwajibkan tes swab COVID anal atau dari dubur. So ya kita itu gue kan sempat baca berita ya kan dibilang kan apa untuk mengkoleksi sampel basah atau apalah itu kan. Terus gue mikir kan kalau sampel basah kan juga sebetulnya dari swab hidung atau mulut kan bisa juga, bedanya apa coba, kenapa harus dari pantat? Ya lo sama gue bukan dokter ya jadi gue juga nggak bisa menjawab itu, tapi kayak ya dari beberapa berita yang gue baca kayak beberapa dokter Cina sih argumennya Karena lu lihat sendiri kan argumennya itu kan gitu kan. Iya untuk mengkoleksi sampel basah gitu. Sampel basahnya bedanya apa gitu emang kalau yang hidung, mulut sama dubur gitu.
Iya makanya gua malah bukan dokter nggak bisa jawab sih. Cuma kayak kalau dari dokter Cinanya, ya ini dokter Cina argumen ya sama ada beberapa yang lain emang mereka bilang, untuk sampel apa, virus coronanya sendiri jadi kayak, kenapa lu kayak kalau lendir biasa itu belum tentu kedeteksi corona, kayak kenapa lu nggak bisa ludah itu kedeteksi corona, karena kalau di luar tubuh tuh kayak virus coronanya nggak bisa selamat waktu lama gitu loh. Yang apa, Hmm, jadi makanya lu kalau swab test yang PCR itu kan masuknya lu harus cukup agak dalam gitu kan ya, biar dapat swab basah yang iya. kalau ada virus corona itu bener sampelnya ketangkep di situ. Dan Hmm. mereka argumennya itu adalah, selain dari lendir yang di mulut, itu mereka bisa tahan lebih lama itu di bagian feses. Jadi, apa, lebih lo apa, kemungkinan dapat sampelnya yang lebih mendalam itu lebih bagus dari apa, dari feses menurut argumen mereka ya. Tapi ya untuk alas seberapa banyak akurat dan seberapa apa, lo apa negatifnya, jujur gue baca ini gue agak merinding sih. Karena gue mikir kalau pemerintah ini ngewajibin, gue kelihatannya fix nggak keluar rumah. Dibahasnya kan gitu kan kayak, oh lu dari mana? Dari ini. Kenapa diplomat? Oh gitu. Ya udah, sini nonggeng. Kan bahasnya kayak gitu kan. Iya, ya, yang lucu di Cina ini kayak karena pemerintah Cina ya kayak mereka langsung roll out aja nggak beda sama pemerintah kita atau bahkan pemerintah Amerika yang kalau mau ada program, oh ini Genos ini ada program baru kita announce sebelum dikeluarin terus kita itu si pemerintah Cina tuh kayak langsung mereka aja di bulan Januari mereka rilis Iya, yang gue kaget gue itu di uh, bulan Januari tahun ini kan itu. pelaporannya. Jadi kayak ini ya karena ya lo sama gue agak tau lah sensor Cina gitu ya, jadi agak susah Hmm. mereka keluar. Tapi kayak apa, yang pertama ngelaporin makanya lucu kayak yang banyak lapor itu dari diplomat, karena kayak sekarang travel juga lu kebatas ya, kayak mau keluar negeri, negeri Iya. apapun ya. Jadi satu grup orang yang masih konstan travel antar negara itu ya diplomat kan, karena lu kedubes-kedubes apa tetap harus ada hubungan diplomatik Iya. gitu kan ya. Yang pertama beberapa yang lapor itu makanya dari Departemen Luar Negerinya Amerika Serikat itu mereka apa? Mereka klaim beberapa diplomatnya diwajibkan ketika masuk Cina itu untuk minta tes dubur di swab dari pantat. Yang apa? eh ya yang paling jadi kayak mereka ada protes itu ya ke pemerintah Cina untuk alasan yang jelas. Kenapa lu protes di swab di bagian bawah? Tapi yang paling lucu ini gue dari nggak cuma AS aja sih, negara lain juga komplain tuh kayak Korea Selatan juga komplain diplomat mereka katanya juga sama. Tapi yang paling lucu gue mungkin dari orang Jepang yang minta untuk semua warganya itu dihentikan dilakukan tes usap dubur untuk COVID karena ini gue quote, beberapa orang Jepang melaporkan kedutaan kami di Cina bahwa mereka menerima tes usap dubur yang menyebabkan rasa sakit psikologis yang hebat. Yang ya gue setuju sih kalau gue dites. Tapi bener, karena yang gue bayangin tuh bahasanya apa, scene-nya itu ya. Kayak, oh iya lo kesini, bahasanya kan jadi pas kan diploma kan. Kayak, oh lo gimana ini. Terus kayak, ya udah sini, nonggeng. Bahasanya kan kayak gitu. Abis Jadi lo paksa cek buat tampil, abis lo aduh. cek paspor, oke, tolong ke sebelah sini sebentar Pak, tolong lepas celana, oke, Makanya. sebentar ya saya gelitik. Kayak oh my god. Dan gue paling lucu orang Jepang gimana ya kayak ya lo tahu apa gue kan orang Jepang gimana ya kayak lo kalau pernah lihat Iya. bisnismen Jepang kayak gue ngebayangin diplomat Jepang yang serius kayak gitu. Ya gue ngerti sih kenapa mereka itu. Yang satu lagi apa? Kalau dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mereka ngeluarin statement eh, mereka tidak menyetujui opini kewajiban Usap dubur itu. usap dubur itu dan mereka bilang kami berkomitmen untuk menjamin keselamatan dan keamanan diplomat Amerika dan keluarga mereka untuk menjaga martabat mereka. Menjaga martabat juga ya. Ya, dan gue nggak bisa bilang gue nggak setuju sih. Aduh.
Tapi kalau selain anal swab ini ada yang cara-cara lain nggak yang kayaknya menarik? Saya tahu Em, loh. Bisa, ya, mungkin ini kayak nyambung juga ke berita anal swab ya kayak kalau lo tidak mau yang terlalu invasif, apa, yang intinya tidak lo mau masuk ya, buka ya nggak hanya di lubang atas tapi juga harapnya jangan lubang bawah ya. Mungkin selain Genos, salah satu yang mungkin kayak di Genos kalau di kita ya, yang itu yang nggak invasif lu niup dan bisa dideteksi COVID-nya. Ada satu lagi ini entrepreneur dari apa? Dari Belanda yang mungkin ada solusi buat kamu buat testing COVID. Dia sebutnya gue nggak tahu pronunciasinya karena Belanda ya. Itu Cuba, jadi nyebutnya QUBA virus detector. Jadi solusinya ini kayak gue ngejelasin dulu ke lo Jan gimana cara kerjanya. Jadi teori dasarnya mirip dengan kayak Genos itu yang kalau kita ngomong atau kita kita bernapas atau itu kita kan ngeluarin aslinya partikel-partikel air lendir ya dari kita dan Iya. kalau kita COVID itu yang dibilang itu bisa mengandung partikel-partikel virus. Nah itu yang dipakai buat dasar juga kenapa lu pakai Genos lu harus niup Iya. supaya lu ada lendir masuk terus dites dan itu juga kenapa kita wajib pakai masker ya supaya karena kalau kita napas keluar itu nggak dan kita positif itu virusnya bisa nyebar kemana-mana kalau kita nggak pakai masker. Kenapa makanya diwajibin. Nah ini ada suatu entrepreneur Belanda namanya Peter van West yang maaf kalau namanya salah, gue nggak bahasa Belanda juga. Yang dia menciptakan suatu sistem menarik di mana mirip dengan sistem Genos itu kita ngedeteksi uap-uap lendir yang atau partikel-partikel air yang keluar dari mulut kita. Tapi caranya bukan dengan kayak niup kalau kita Genos, tapi dia itu nyebutnya adalah tes teriak atau tes nyanyi. Yang dia bikin alatnya itu bentuknya mirip agak kayak box. Jadi dia baru nge-setup beberapa sistemnya itu kayak di airport Amsterdam itu baru buat testing itu orang diminta masuk ke dalam box tertutup yang kayak agak mirip kayak lift gitu tertutup. Terus di dalam lu bakal diminta di mana itu nanti bakal di airlock jadi udara nggak ada keluar masuk dan kemudian lu di dalam itu diminta untuk antara nyanyi atau untuk buat teriak di mana nanti teriakan dan itu akan ngeluarin partikel yang nanti dikoleksi pakai air purifier terus nanti dites apakah lu positif atau negatif dari COVID. Berarti sebetulnya kayak modelnya kayak box sanitasi itu ya kan yang waktu awal-awal lockdown itu kan sempat yang kayak ada box sanitasi itu kan yang lo masuk box terus kayak nanti disemprot apa Iya. ya apalah itulah gue Cuma lupa. ini lu masuk dan lu teriak di dalam. Iya beda itu doang. Perlu diklarifikasi ini belum disetujuin metodenya sama pemerintah Belanda yang masih bilang mereka masih melihat apa ini metode valid buat ngetesting COVID. Tapi ini udah boleh dites. Salah satunya itu kayak di airport Amsterdam dia ngetes dan salah satu dari partisipan yang ngecoba ke testingnya dia bilang kayak responnya secara umum itu positif, jadi nggak kayak tesnya Cina ini positif rata-rata. Dia bilang itu selalu berasa asik untuk teriak, terutama kalau nggak ada orang yang lihat. Yang gue juga agak setuju sih abis tahun pandemi kalau ada orang bilang silakan masuk ke box dan teriak di dalam sekerasnya ya gue jujur mau sih. Iya makanya kayak lagi kalau kesel udah gue ngetes ini aja lah sekalian lah ngecek badan ya. Padahal Daripada teriak kayak ngapain kayak lu buang frustasi di dalam. makanya. Kayak yang mungkin kayak gue mikir karena lu nggak harus teriak, lu bisa juga boleh nyanyi kayak kenapa nggak disatuin sama mesin karaoke di dalam gitu aja. Bisa juga terus nanti langsung keluar nilainya gitu kan kayak Lu keluar karaoke nilainya gitu. gitu, kayak selamat lu 80 di lagu dan lu positif COVID gitu. Kayak asik kan gitu ya kayak. Hibur dulu. Menghibur dulu gitu lah. Ya, lanjut lagi tadi ke berita apa? Kita tadi ngomong Discord juga sih ya di awal ya kayak Iya. nah lu sama gue ngomong Discord ini lagi ada rumor panas nih buat Discord.
jadi Bloomberg baru-baru ini ngelaporin yang masih rumor ini, tapi dia dapat info insider. Sekarang dibilang Microsoft dikatakan lagi diskusi sama Discord buat ngebeli Discord. Jadi buat ngebeli saham Discord di akuisisi. Untuk dibilang nominalnya itu sekitar 10 billion atau 10 miliar dolar. Ini juga dibilang bukan masih dibilang ini masih negosiasi ya. Masih Jadi rumor itu ya. masih rumor, jadi belum fix, bisa aja jadi ke cancel dia bilang. Dan kayak selain Microsoft juga ada kompetitor lain yang bidding itu, salah satunya dibilang sebelumnya kayak dia bilang Epic sama Amazon juga pernah diskusi yang sama sebelumnya. Dan juga ada opsi yang dibilang kemungkinan besar itu mungkin Discord nggak dibeli sama Microsoft, tapi juga mungkin dia going public, yang ya sahamnya dia jual di stock market terbuka aja, yang Iya. bukan jadi bukan dibeli Microsoft. Jadi ini sih masih rumor ya, tapi kayak gue pengen diskusi sama lo sih ya, kayak Jan. Jadi kayak kayak ya kita udah kayak asli banyak diskusi sebelum-sebelumnya juga, kayak strategi Microsoft buat Xbox yang rada gimana ya, kayak rada agak mengecewakan ya. Iya. Tapi kayak ya tadinya kita mikir gitu kayak pas Xbox keluar, karena nggak kayak PS yang dia bisa rely ke eksklusifnya dari studio-studionya dia. Microsoft tadinya kayak udah mulai nunjukin tiba-tiba gerakan surprise di awal, yaitu kayak dia ngebeli Bethesda ya kayak kemarin. Dan Iya. ini udah final, kayak kemarin juga mereka bilang kayak Bethesda akuisisinya udah final, dan mungkin ke depan itu game yang udah di-announce katanya mungkin nggak akan eksklusif ke Xbox, tapi habis ini mungkin ada banyak game yang mungkin antara eksklusif atau paling nggak pertama di Xbox sebelum dirilis di media-media lain, yang itu kayak nunjukin ternyata Microsoft ya walaupun telat tapi dia ada gerakan-gerakan kartu hebat juga. Dan kalau ini Discord dia berhasil, mungkin kayak implikasinya juga lumayan besar sih ya, kayak buat konsol war antara Xbox sama PS sama PlayStation Store sih ya terutama ya. Kayak kalau menurut lo gimana Jan, kalau misalnya ini bener dealnya terjadi loh? Kalau dari gue sih mungkin yang kayak pernah kita obrolin juga kan, itu lebih ke ya koneksi si Game Pass atau pokoknya shop itu kan, yang shop online-nya. Karena seingat gue aja di Discord itu udah bisa konekin kan ya waktu itu ke list-list game kemana waktu itu, Steam atau apa itu? Gue lupa sih, tapi kalau nggak salah bisa salah satunya Discord dia juga ada Discord Store gitu sih ya, yang mereka mulai buka, tapi kayak seleksi gamenya belum banyak gitu loh. Tapi ya ada masih awal coba-cobanya mereka lah itu kalau nggak salah. Iya, tapi ya kayak belum mau gimana pun kayak Discord kayak kecuali ya mungkin buat region Cina sama Jepang ya, karena mereka suka punya platform sendiri. Kayak kelihatannya di dunia tuh kayak Discord masih media platform sosial ya, mungkin gue nggak tahu sih bisa dikategorin sosial media apa enggak, tapi kayak intinya platform buat gamer yang paling gede lah ya. Iya, yang paling stabil dan paling ya masih reliable lah buat kalau untuk komunitas gaming. Dan kayak kalau menurut gue sih buat Microsoft kalau berhasil ya, utama sih gue mikir pertama sih ya tadi sama kayak lo, Xbox Game Pass, tapi juga Microsoft Store gitu loh, yang mereka coba berapa kali Microsoft Store kayak jadi alternatif buat dari kayak Steam sama Epic ya. Yang mungkin gue bilang juga kenapa Epic yang salah satu yang ngomong ke Discord juga, tapi mungkin mereka ya nggak segede Microsoft, jadi mungkin nggak bisa meet yang diminta harganya sama pihak Discord ya. Kayak kalau lu bisa sambungin antara user-user di Discord sama ya gue ambil simpel aja, kayak misalnya lu ada Discord buat game tertentu ya, katakan kayak buat Cyberpunk atau apa, dan selain lu ngomong juga langsung bisa di-connect sama store-nya, lu promosin ke store-nya gitu, kayak jadi gue lagi ngomongin katakan Borderlands gitu, terus tiba-tiba ya Borderlands lagi ada DLC eksklusif atau deal khusus di Epic Game Store, yang itu bisa jadi kayak platform lumayan sih ya kalau lu punya store gini. Dan kalau bisa gue bilang mungkin dia bisa integrasi ke Microsoft Store juga sih, yang itu lumayan bagus sih. Ya bahasanya kenapa ya kayak tadi kan Epic, terus juga si siapa
Microsoft ini tertarik karena dari base-nya si Discord ini aja sendiri kayak yang kayak tadi kita ngomongin itu kan dia emang udah yang paling reliable untuk saat ini kan. Jadi kayak kalau lo bisa akuisisi ini ya lo paling enggak udah dapet base-nya mereka. Yang dimana base-nya si Discord sendiri juga udah lumayan gede. Tapi yang mungkin satu buat concern gue sih ya, karena intinya kalau jadi Microsoft beli Discord ya, intinya mereka kan kayak beli user ya, bisa gue bilang. Iya. Kayak mereka beli user di platformnya Discord, yang itu utama lah kayak buat nilai buat Microsoft ya. Kayak walaupun Discord juga ada revenue dari dia ngejual kayak Nitrobus kan itu ya, kayak kalau lu mau quality call lo lebih bagus itu kayak lu bisa bayar ekstra gitu. Tapi kayak buat Microsoft itu kan paling revenue kecil ya. Kayak jadi usernya yang Discord utama gitu, dan gue ada flashback kayak lu mungkin inget Mixer nggak? Jan? Mixer tuh yang mana? Jadi nah itu jujur ya mungkin kenapa Mixer juga jatuh sih. Jadi kayak sekitar setahun lalu ya kalau nggak salah sih kayak Mixer tuh shutdown. Tapi kayak jadi begitu awal Twitch itu naik sebagai buat streaming gaming platform yang paling dominan ya, Microsoft tuh coba ngesaingin juga ke Amazon yang punya Twitch itu dengan dia ngeakuisisi juga kayak mirip streaming platform yang sama itu yang namanya dia kasih nama tuh Mixer. Jadi kayak dia tuh kayak saingan untuk Twitch dari Microsoft yang gue lupa 2019 sampai 2020 akhirnya sih shutdown. Jadi spoiler ceritanya endingnya nggak bagus. Tapi ya kayak itu salah satu yang utama tuh kayak sama sih itu dia kayak ngebeli user yang di Mixer juga. Dan utama tuh strateginya dia tuh kayak waktu itu buat ngegedein Mixer. Itu dengan dia tuh kayak salah satu deal yang paling gede tuh dia jadi kayak lu kalau tahu Ninja yang apa? Oh iya tahu. Yes. Ya rambutnya terang banget itu. Iyalah dia waktu itu kan streamer terbesar di Twitch gitu loh. Si Microsoft yang waktu itu tuh kalau nggak salah dia nggak eksklusif, dia bayar Ninja supaya streaming nggak lagi dari Twitch tapi ke Mixer gitu loh. Yang waktu itu sih dibilang dealnya lumayan gede, dibilang kayak ada sekitar 3 million tapi nggak tahu, nggak di-disclose berapa. Cuma rumornya sampai sekitar $3 juta buat dibayar, $3 juta lebih buat Ninja streaming itu. Dan hasilnya nggak efektif. Karena yang terjadi itu begitu Microsoft pengen beli user kayak gitu supaya masuk ke platform media di Mixer, ternyata usernya nggak pindah. Yang ternyata tuh kayak apa, beli user kayak gitu ternyata tuh kayak mungkin nggak terlalu efektif dan habis sekitar setahun. Salah strategi ya? Strategi sih nggak sih, karena gue bilang juga kayak mungkin karena begitu awal tuh kayak semua orang bilang ini mungkin strategi bagus tapi gambling gitu loh, dan gue bilang Microsoft juga pengen lihat kayak dia bisa nggak sih beli user gitu kayak apa dengan dia ngebeli platform streaming terus dia bayar streamer tergede, harapannya itu kayak streamer yang banyak follower gedenya tuh ikut ke Mixer bareng-bareng gitu loh. Yang kalau dengan Discord sih beda karena intinya Discord usernya udah pada di Discord gitu ya. Tapi apakah kalau kayak gitu terus dia integrasi dengan yang lain apa berhasil, gue nggak tahu sih apa. Karena lihat eksperimen Mixernya Microsoft itu kayak ya gagal dan habis sekitar berapa tahun operasi ya dia nge-shutdown gitu total Mixernya gitu loh. Ini kalau misalnya sambil gue lihat berita sih dia tutupnya ini kan Juli 22 ya. Juli 22 ini tahun lalu ini dia. Iya 2020 kan ya. Wow, cepet banget. Cepet banget gue lupanya Mixer. Ya itu salah satu problemnya sih kayak orang tuh pada kagak tahu Mixer. Iya, gue baru denger aja dari lu ini loh. Iya, gue jujur juga cuma baru dengar Mixer pertama kali tuh gara-gara beritanya heboh begitu Ninja mau pindah dari Twitch ke Mixer. Yang gue juga nggak terlalu ngikutin Twitch sih, cuma kayak kadang scene-nya kayak agak menarik aja sih, kayak konsep streaming tuh menarik tapi gue nggak enjoy nonton streaming gitu loh, kayak apa lebih gue nggak ada waktu sih kayak gue nonton orang 5 jam main game kayak tapi kayak apa abis streaming pertama mulai ngetop gitu loh kayak ya Ninja sama yang lain-lain itu kayak banyak kan yang pada saingan kayak YouTube aja jadi bikin YouTube streaming yang lu bisa live
Iya. Facebook juga ada Facebook Live yang dan bahkan di antara saingan streaming itu aja waktu itu Mixer tuh yang paling kecil loh. Jadi kayak tetap nomor 1 tuh Twitch, nomor 2 tuh YouTube. Dan jarak antara Twitch sama YouTube tuh gede banget loh. Kayak sekitar 80% dari orang yang nonton streaming tuh di Twitch. Kayak sisanya kayak YouTube tuh cuma 15%, terus yang 5% lainnya tuh kayak sisanya Facebook dan Mixer. Jadi kayak sedih banget sih. Makanya. Dan kayak kalau gue nggak tahu aja sih apakah itu bakal berhasil, tapi ya mungkin aja sih. Walaupun sekarang masih rumor sih ya. Ya, lanjut ke berita film habis 2020 yang rada agak disappointing kepada sinema sama film ya, gara-gara Sangat COVID dan kering. sangat kering banget. Materi perfilman. Ya, sekarang mulai memanas nih dunia perfilman ya, kayak beberapa blockbuster mulai rilis. Ya, beberapa ke sinema, tapi ya mungkin jangan harap bisa balik bioskop secepat itu, karena tetap ya kalau di kita kondisi masih belum memungkinkan ke bioskop. Bioskop udah buka, cuman masih deg-deg ser. Ya, deg-deser banget sih. Ya, tapi berapa film sekarang mulai rilis adaptasi ya, kayak ya Disney udah banyak yang mulai ngerilis ke Disney Plus dan juga yang lain-lain. Nah, ini kayak paling minggu ini yang paling gede Snyder Cut juga Justice League yang setelah beberapa tahun di rumor yang sejak Justice League pertama kali keluar dan fans pada marah minta dirilis Snyder Cut yang walaupun ini gue jujur lebih terkesan gara-gara meme bisa bener-bener jadi bisa nge-push eksekutif untuk bikin Snyder Cut asli. Jadi Snyder Cut dari Justice League dirilis minggu ini di HBO Max dan ya gue sama lo gue sih belum nonton, tapi lo juga kelihatannya belum nonton sih ya, Jan. Enggak. Cuman kayak ya itu kayak orang-orang tuh di mana-mana di statusnya, oh iya gue udah download Snyder Cut, kayak langsung deng 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 nongol di mana-mana gitu kan. Ya ini jujur meme-nya udah berapa tahun sih sumpah, kayak dari Justice League dirilis gara-gara minta Snyder Cut dirilis begitu dari awal, yang kayak kalau buat yang nggak tahu kenapa kok Snyder Cut ada beda dari Justice League yang awal. Jadi Justice League dulu produksinya agak bermasalah karena tadinya yang aslinya direkturnya Zack Snyder, dia udah ikut terlibat dari awal Justice League dibikin, tapi tengah-tengah begitu Justice League udah menyampai post produksi, dia ngalamin tragedi keluarga ya. Kayak gue sih nggak mau terlalu ngebahas karena kasihan. Ada masalah pribadi. Ya, masalah pribadi yang dia akhirnya mutusin buat step back dari produksi, dan kemudian Joss Whedon yang akhirnya ngisi dan dia nyelesain Justice League buat keluar, yang resepsinya sangat tidak positif. Yang ya gue juga setelah gue nonton sih kayak jujur ya gue agree sih dengan internet, nggak terlalu memang banyak masalah dari film itu ya. Dan habis itu kayak orang banyak yang, gue agak kasihan juga sama Joss Whedon sih, gara-gara habis itu mereka pada banyak ngekritik. Ya ini cut-nya Joss Whedon, karena emang ada banyak beberapa yang gue bilang emang feel-nya lebih kerasa dari inspirasi Joss Whedon di Avengers dan yang lain-lain daripada dibanding dengan Zack Snyder yang Man of Steel sama BVS gitulah ya, kayak dari direksinya beberapa. Tapi suasananya bener-bener beda ya, kelihatan banget ya. Tapi ya jujur gue nggak bisa terlalu nyalain Whedon juga di sini ya, gara-gara ya dia ngambil alih project di tengah gitu ya. Ya itu lo ngambil alih project tuh susah banget gitu loh, kalau apalagi kalau udah di tengah diambil dengan waktunya juga mepet banget gitu kan kondisinya. Ditambah lu ada dulu tragedi harus reshoot Superman Henry Cavill lagi Mission Impossible, nggak boleh cukur jenggot. Jadi kayak banyak itu, dan orang bilang ini minta Snyder Cut dirilis yang aslinya waktu itu ya, kalau gue tahu ya kemungkinan besar lu nggak ada cut Snyder waktu itu, karena cut Snyder belum selesai, dan ini lebih kayak Zack Snyder sekarang dia mungkin dari kondisi lebih baik bisa ngeluarin cut-nya baru gitu, yang yang buat nge-update, yang tapi juga dibilang kayak banyak CGI itu harus di-redo ya. Kita berdua belum nonton, tapi sih sejauh ini katanya nggak. Ya orang pada dari review yang gue lihat sih ya bukan total masterpiece juga, dan nggak ngebetulin semua isu, tapi banyak yang bilang lebih ke menarik gitu loh. Kayak oh iya,
ternyata emang apa yang versi Sweden sama si Snyder ini apa ya, suasananya beda lah yang ditangkapnya. Ya gue sih juga setuju sih, kayak gue nggak terlalu ngefans itunya Snyder, tapi banyak orang sih yang ngefans dengan tonton yang suka dia itu ya kayak. Tapi ya kalau gue sih nggak terlalu, tapi ya apa ya, gue tahu sih ada banyak fans itu. Cuma sih ini gue kayak lucu aja sih Snyder Cut, kayak akhirnya setelah banyak tahun zaman dulu dibilang kalau game pengen lebih kayak film. Sekarang akhirnya film ini gue lihat kayak film pertama yang jadi kayak game, di Ada mana DLC-nya ya? enggak, jadi mirip kayak banyak live service, lu rilis dengan feature yang nggak lengkap, dikritik jelek, terus habis itu lu update, dan update-nya nggak improve game ya. Bahasanya kalau Kingdom Hearts itu kayak keluar final mix-nya ya. Gue lebih lihat kayak No Man's Sky sih kali ya. Oh, iya. Lu rilis fitur nggak lengkap, tapi habis 2-3 tahun menang Game Awards. ini kelihatannya perlu Justice League Next yang update baru lagi dari Snyder Cut kali ya. Tapi itu yang gue dengar beritanya juga yang kocak ya itu ya, setelah si Snyder Cut ini kayak wow apa diomongin di mana-mana, terus kayak orang-orang nge-hype yang Russo Brother loh. Oh, itu Ya. lebih meme sih, tapi kayak apa, orang kayak lebih nge-meme gara-gara Snyder Cut. Gue lupa Snyder Cut tuh berapa menit ya yang dia dirilis. Tapi ya Pokoknya itu. total kan 4 jam kan posisinya Lulus itu kan. 4 jam kayak orang-orang Dari pada. dari yang theatrical cut-nya itu Uh, apa 2 jam apa 2 jam setengah gitu kan. Jadi ya, 4 jam gitu kan. yang Russo Brothers nge-joke Endgame dirilis versi 6 jam. Tapi jujur itu kayak satu poin yang mungkin gue nggak terlalu itu di Snyder ya. Gara-gara dulu sama dia bikin dengan Watchmen. Watchmen gue lupa versi theatrical tuh, kayak versi theatrical aja udah lama, udah hampir kayak 2,5 jam. Terus dia rilis director cut yang lebih panjang, dan kayak dia rilis yang paling itu ultimate cut yang juga nyampe hampir 4 jam gitu. Set. Yang I don't know, jadi kayak Snyder Cut gue ngerasa emang mungkin Snyder, gue nggak tahu sih, BVS gue nonton extended cut-nya, tapi juga nggak improve apa yang gue nggak suka di film utamanya gitu loh. Gue nggak tahu dengan Justice League apa nanti bakal improve yang poin-poin gue nggak suka di Justice League-nya. Tapi ya mungkin itu kayak salah satu problem dari Snyder sih ya, mungkin gue nggak suka dia kayak butuh waktu panjang banget kalau buat ceritain suatu cerita gitu loh. Film lain lagi mungkin yang di berita film yang rilis juga di bulan Maret sih ya, di awal-awal perawalan Maret. Ya Evangelion. sebelumnya kita kena gocek dulu ya. Ya, jadi Evangelion 3.0 plus 1. Kayak apa? Jadi ini gue nyampe bingung gara-gara gue mikir dari Kingdom Hearts, apa jangan-jangan ini remake dari Evangelion 3.0, tapi taunya oh enggak, ini Evangelion film keempat. Tapi harus pakai matematika. Jadi film terakhir dari seri Rebuild of Evangelion ya. Tapi judulnya menarik sih, kenapa 3+1 itu jadi Thrice Upon a Time. Jadi kayak jadi kenapa 3+1 itu? Ya kreatif sih. Cuma mungkin gue kalau gue dari sisi marketing mungkin agak ngebingungin, karena gue mungkin gue mikirnya dengan Kingdom Heart yang Kingdom Heart 2 poin plus 1. Iya. Gue mikir kayak Kingdom Hearts 2 2.5 iya, 2.5 ya. 2.5. Gue mikir Goblok. kayak itu, dan dua-duanya di OST-nya sama Utada Hikaru. Iya. Mungkin itu simptomnya. Ya, tapi jadi kalau buat yang nggak tahu, Rebuild of Evangelion ini remake dari seri klasik Neon Genesis Evangelion yang kalau lu fans anime di tahun 90-an, nah ini itu bisa dibilang kayak paling topnya ya, kayak seri yang paling didewain kalau lu di tahun 90-an ke 2000 awal gitu. Itu wajib bahan obrolan lah itu. Iya, dan itu ya balik ke zaman dulu, kalau bahkan kayak anime mecha yang bahkan kalau yang nggak demen mecha itu kayak pada tetap nonton gitu loh. Karena banyak emang yang kalau lo sama gue kita berdua fans mecha anime ya, tapi kayak
banyak juga orang tuh yang nggak bisa ngagetin tuh kalau kayak Gundam sama yang lain-lain karena mereka kan nggak seneng mecha gitu ya. Tapi kayak Evangelion tuh zaman dulu tuh satu anim mecha yang bahkan fans non mecha tetap menonton, yang bahkan bukan fans anime aja pada nonton gitu loh. Ya, nah ini perjalanannya cukup panjang, 3.0+1 yang seri Eva terakhir ini. Jadi ini lanjutan dari ini movie keempat ya, kayak tadi dibilang kayak movie terakhir yang ketiga itu rilis di 2012. Itu Dia, tapi bener-bener apa jedanya itu dari 1 ke 2 itu kalau nggak salah cuma sebentar kan ya, kayak iya, tahun per tahun. Nah yang waktu pas yang dari 3 ke 4 ini ya enggak, dari 2 ke 3 juga agak jedanya agak panjang kan kalau iya, nggak tapi salah. kayak cuma sekitar 2-3 tahun kalau nggak salah gitu. Heeh. Yang Nah ini ke sini yang emang, ini tapi ya apa 9 tahun ya berarti ya gitu kayak. iya 9 tahun makanya. Ya emang gimana ya kayak gue sih udah kayak nerima gara-gara gue Eva itu satu seri yang gue ngikutin dari zaman kecil ya, kayak salah satu seri anime pertama yang gue nonton yang karena dulu kalau sebelum zaman DVD itu kayak VCD apa masih zaman VCD ya, kayak Iya VCD. beberapa anime yang diimpor dilokalisasi ada subtitle Indo itu Neon Genesis Evangelion yang dulu gue bisa beli ada subtitle Indonya, jadi gue pas kecil nonton yang mungkin harusnya gue nggak nonton. Padahal temanya kayak gitu ya. Tapi nggak ada yang perhatiin dulu kalau gue beli dan mereka jualnya di Kids Station zaman dulu loh. Ya, tapi kayak apa? Jadi kayak selalu Eva selalu ada masalah produksi sih dari dulu. Jadi Jadi kayak kalau sekarang tuh kayak udah nggak kaget, kayak udah terima aja lah. Ya ntar paling rilis gitu doang ya. ya dan ya gimana ya? Mungkin gue sih itu karena sekarang sih resepsinya lumayan bagus ya, kayak minggu pertama box office dibuka dia nge-net 30 million dollar gitu yang ya secara box office itu bagus walaupun ya belum ngalahin dari Granddaddy baru lagi yang keluar tahun ini itu Demon Slayer. Tapi kayak masih jauh dari respectable gitu lah kayak net income-nya. Jadi kayak apa? Yang terutama sih ini gue senang sih karena sejak Eva 3.0 ya yang 2012 keluar itu kayak Iya. mungkin gue mau nanya pendapat lo juga sih ya Jen, karena kayak gue ngerasa sih agak gimana ya, kayak gue senang Evangelion dari dua movie rebuild pertama gue senang, tapi ketiga gue Iya. ngerasa sih agak banyak ya masalah dari pacing, dari pacing cerita, dari dialog, dari beberapa apa story-nya bagaimana di Iya. ngarahnya itu gue ngerasa agak banyak permasalahan sih di 3.0 gitu loh. Karena apa ya, kayak kayak gue ngobrol sama lu kemarin-kemarin ini, di posisi yang pertama itu kayak gue masih oh ya ini remake Evangelion gitu kan. Pertama oh iya ceritanya itu sampai sini. Yang kedua tuh kayak oh iya udah mulai ada siapa si Kinami ya. Oh udah mulai ada ini gitu kan. Gue masih excited gitu kan. Pas yang ketiga tuh kayak apa ya? Dia Kayak benar-benar keluar dari story utama sih. Kayak enggak maksudnya dia benar-benar keluar dari story utama, tapi kayak apa ya? ya Kayak gue kurang ngerasa point of interest-nya gitu loh, karena kayak ya kayak gue ngobrol sama lu sendiri aja kan yang kayak masalah contohnya lagunya kan, kayak lagunya kan oh iya yang terakhir ini si Utada Hikaru tuh kayak wah gitu kan, yang itu pertama mungkin juga nanti wah kita gitu kan. bahas di akhir ya kalau bahas Itu soundtrack. lebih Karena ini itu tapi gue mau ngebahas maksudnya soundtrack sendiri itu juga. cuman maksudnya tuh kayak Dari dari story-nya. poin dari gue tuh yang paling gampang tuh biasanya nandain dari lagunya. Kalau gue hafal lagunya biasa gue hafal ceritanya gitu kan, kayak lagunya sendiri aja tuh kayak gue kayak emang lagunya yang nyanyi dia ya, terus kayak dari situ aja kayak gitu tuh kayak udah ya udah aja berarti materi filmnya. Ya, gue ketiga itu gimana ya, kayak dari utama sih dari sisi pacing ya, kayak gue banyak banget itu di pacing yang ceritanya tuh kayak kadang geraknya cepet banget, terus tiba-tiba Iya. kayak lelet banget. Iya. Ya, jadi Karena di awal itu lelet banget itu. kayak lu ada eksposisi banyak banget di bagian awal film ketiga gitu karena ceritanya, dan karena lu udah keluar dari remake ya, yang buat fans lama pun tuh jadi
ya semua semua apa pengetahuan lo dari seri originalnya keluar dari jendela, lo harus ngerti dari eksposisi dump yang banyak gitu, terus pacing ceritanya banyak yang aneh, arah ceritanya juga banyak yang aneh dan kayak agak berantakan sih emang gue bilang 3.0 gitu loh ya. Ya gue nggak harap sih mungkin 4.0 ini apa kalau dari itu mungkin banyak udah di fix problemnya, dia ngambil waktu dan kayak gue nggak ada masalah sih dia kayak ngedelay lama gitu karena apa kalau buat apa storyboardnya dikembaliin ke awal dan supaya lebih apa itu ke apa supaya bisa lebih dikembangin buat lebih menarik gitu kan ya, no iya problem gitu loh. iya yang karena mungkin ya emang gimana ya, gue Eva karena dari awal gue juga itu kayak uh, Evangelion tuh mungkin karena ini satu seri yang gue bisa ngerasa banget kayak identitas dari kreatornya loh, kayak dari Hideaki Anno Iya. sendiri. Kayak Eva tuh gue yang bikin Eva ya itu karena ada Anno dan gue nggak terlalu masalah ada Eva 3.0 yang agak berantakan karena jujur seri Evangelion yang awal pun tuh juga berantakan. Iya. Begitu lo mulai dari second half, gara-gara kalau lo tahu kayak si Ano itu kalau bikin cerita bisa bagus banget, tapi kayak terutama karena kayak tema di Eva itu banyak kayak tema yang ngebahas kayak depresi sama masalah psikologis gitu kan ya. Yang Iya. itu sih aslinya kalau lo tahu kreatornya Hideaki Anno ya itu kepengaruh karena dari kondisi mental dia di dunia asli juga gitu loh. Kondisi dia tuh ketuang ke karyanya dia itu kan. Ya, yang Makanya suasana si karyanya ini Evangelion ini kayak depresinya berasa banget makanya. itu jadi kayak dan gue Eva tuh kayak titik tingginya tuh bisa ngalahin banget titik rendahnya gitu loh. Jadi kalaupun 3.0 gue bilang berantakan, kalau 4.0-nya masih bagus, ya bisa kayak gitu sih. Karena ya mungkin kayak gue udah kebiasa ya Evangelion tuh nggak bakal punya ending yang bagus ya. Tapi ini kalau misalnya di endingnya yang 3.1 ya, tapi walaupun kayaknya nggak mungkin sih ya, karena yang gue lihat kayaknya komen orang-orang tuh kayak positif semua, nggak ada yang ini. Tapi kocak kali kalau nggak tanya endingnya yang 3+1 ini udah kayak udah kayak wah hype pas terakhir itu kayak Shinji Omedito tepuk tangan gitu loh yang rame-rame. Balik sama kayak seri ending original ya. Kayak Iya. seri apa? Ending seri original Eva ya. Kayak bukan The End of Evangelion ya. Kalau sekarang lo yang pada nonton Eva kan pasti mikirnya ending Evangelion tuh ya movie-nya The End of Evangelion. Tapi zaman dulu tuh kayak ada jarak antara seri abis sama The End of Evangelion keluar. Jadi kalau lo nonton cuma dari anime ya, lo begitu nyampe episode terakhir Eva tuh ada ya coba kayak adegan Shinji ditepuk tanganin sama semua cast-nya. Omedeto, selamat itu kayak dan zaman dulu itu zaman belum ada internet jadi lo kayak nyampe bingung kayak what jadi tamatnya gini doang. Makanya kayak apa ya, kayak lo aja nonton waktu itu umur berapa itu posisinya? Jujur gue masih SD masuk ke SMP sih itu. SD Iya. kan maksudnya kayak SD gitu yang lo masih kurang masih kurang bisa ngedalemin lah gitu kan posisinya lo dikasih kayak gitu, dimana kan itu kan belum ada End of Evangelion kan kalau nggak Iya, salah. belum. End of Evangelion itu pas kita kelas 1 SMP kan, itu Iya, kelas jadi 1 SMP sekitar 2000 berapa tuh? 2000 awalan. 2009 Ya 2009-an gitu lah ya. 2007 2008-an gitu lah. enggak 2006 2006 ya? nah 2006 itu kan yang End of Evangelion kan. Jadi kayak lu ya udah lu nikmatin aja tuh ending Evangelion kayak gitu. Medetok. Ya, itu dan ini mungkin kayak ngomong sedikit ke ending itu ya kayak karena ini seiring tahun tuh orang banyak mikir tuh kayak kenapa ending Evangelion tuh kayak gitu banyak yang bilang tuh dulu itu gara-gara apa Gainax tuh dulu studio yang bikin Evangelion tuh abis budget buat itu bikin Evangelion. Dan gue juga mikir dulu tuh lama kayak gitu gara-gara di zaman sebelum internet ya. Jadi kayak orang rumor-rumor aja dari apa konversasi. Tapi tahunya tuh kayak begitu gue tahu sekarang tuh ternyata bukan kayak gitu, tapi lebih gara-gara si Hideaki Anno tuh kayak masih belum yakin gimana ngebikin endingnya. Dan lo kayak apa? Ini kayak kalau lo tahu produksi anime kayak
produksi anime tuh nggak kayak kalau lu produksi kartun di barat gitu ya, kayak Rick and Morty atau yang Simpsons atau yang lain. Karena kalau kayak Rick and Morty atau Simpsons gitu kayak mereka kan bikin satu season terus baru di airing gitu ya. Iya. Jadi semua episode, misalnya 20 episode per season, itu selesai animasi semua terus baru ditayangin. Nah kalau buat anime Jepang tuh nggak kayak gitu, yang mereka tuh paling katanya tuh kayak biasanya cuma ada sekitar 2-3 minggu head start dari episode. Jadi kayak misalnya kita di episode 3 sekarang yang lagi tayang, animator tuh mungkin masih ngerjain buat episode 5 atau 6 di belakang layar. Yang Gile. jadi dimana kalau dulu Ano itu kayak dia banyak rewrite, itu makanya kayak episode terakhir tuh kayak animasinya terpaksa diminimin gara-gara dia last minute dan animator nggak bisa bikin animasi yang apa nyampe Nggak menuhin ngejar ya. kulit, nggak ngejar Kak. Yang tapi makanya orang tuh kayak pada baca pikir itu gara-gara kehabisan budget, tapi ternyata enggak. Karena Evangelion tuh zaman dulu tuh apa? Gue mikir Evangelion tuh mungkin kayak apa? eh begitu rilis tuh nggak terlalu populer, tapi ternyata enggak loh, karena apa? Beda dengan kayak Gundam yang kalau Gundam tuh pertama rilis tuh kayak apa ratingnya tuh jelek nyampe mereka sempat di Iya. cancel gitu loh, tapi dilanjutin lagi gara-gara ternyata banyak fans yang dedicated. Em, Evangelion tapi enggak kayak Evangelion tuh satu seri yang paling apa kalau di Jepang aja loh kayak di antara seri anime tuh yang paling profitable gitu loh. Kayak sampai bahkan sekarang kayak begitu gue terakhir ke Jepang itu kayak lu ke vending machine, lu kemana-mana kayak merchandise Evangelion tuh banyak banget loh sampai sekarang gitu. Iya. Kayak udah mendarah daging ya tema Iya, Evangelion itu di sana ya. kalau lu otaku culture tuh kayak di sana tuh Eva tuh kayak udah istilahnya apa kayak kitab lo gitu loh kayak Iya. yang paling utama lu ikutin gitu. Lah Jadi yang kayak paling gampang itu aja lah yang apa yang aduh istilahnya apa? Yang si siapa? Rei hmm, yang cewek idaman Jepang itu lupa gue istilahnya. Yamato Nadeshiko. Iya, pokoknya Yamato Nadeshiko Jepang kan selalu kan patokannya kan dia. Iya, tapi kayak gimana ya kayak Eva tuh bukan yang bikin stereotip cewek kayak ya Rei itu ngambil stereotip Yamato dan Nadeshiko cewek Jepang ideal yang pendiam tapi apa disiplin tapi juga apa setia Nurut gitu lah intinya kan. menurut. Nah, tapi dia juga apa ya itu stereotip udah lama di Jepang tapi kayak mereka ngejempurnain buat di karakter Rei dan itu juga dia ngejempurnain buat apa si stereotip tsundere ya kali ya di karena Asuka tuh kayak apa buat yang generasi kita utama itu kayak salah Iya, satu tsundere iya. yang paling awal gitu awal gitu. Jadi kayak Jadi apa bener-bener batch di awal tuh kayak lu mau pilihnya yang kalem atau yang malu-malu yang kayak gini kayak gitu kan bahasanya kan. jadi Makanya antara kayak ya itu jadi kayak patokan gitu loh. dua stereotip waifu paling populer sekarang kayak kalau gue ngerasa tuh kayak perang waifu yang paling awal itu ya di Eva sih. Dia yang itu karena kayak sebelumnya lagi kayaknya belum apa ya, kayaknya nggak ada yang sampai segitunya ya. Iya, kayak gue juga ngerasa ya mungkin nggak tahu ya kalau ada yang nonton anime era 80-an sebelum kita dari Ranma atau dari Luna, gue nggak tahu. Tapi kayak apa? Kalau di kita buat generasi kita paling nggak ya kayak yang paling awal ya itu dari Eva sih ya kayak perang waifu itu. Karena kayak dari kakak gua kan itu kan berarti kan 80-an kan. Kayak dari dia aja yang ya yang pas kayak gini-gini ya itu dua itu. Yang bener-bener orang-orang tuh nge-hype banget loh. Iya. Yang nge-hype banget itu kayak apa. By the way, ya ini gue juga kenapa gue bisain kayak gue sama lo belum nonton filmnya ya gara-gara belum rilis di Indo ya. Tapi Tapi saya sudah hype. satu udah hype, tapi gue juga udah ngedenger soundtracknya dan kayak ini kayak kelihatannya salah satu apa yang rare kayak abis lo sama gue denger sesuatu terus kayak kita langsung kayak ngontak satu sama lain gitu loh kayak lu denger nggak ya lu denger nggak karena apa ya gue emang udah ngefans Utada Hikaru, gue udah denger lagunya apa One Last Kiss ya yang buat OST-nya Evangelion dan feel-nya dapat sih, feel-nya gila dapat sih. Lagu Evangelion the best ini buat gue.
Gue ya, gue buat masih second gua lah. Gue buat masih second gua lah kalau. buat gua karena ya Tapi kayak kayak ya yang gue pernah masih. gua bilang ke lu kan kayak Tapi ya, tapi gue ini second juga buat rebuild sih. Kalau ya rebuild gue kalau nonton. reboot ya Kalau maksudnya rebuild tuh gue tetap masih Beautiful World sih bisa belum. Gue nggak tahu mungkin karena Beautiful World gue udah nonton udah ada konteks animenya ya. Kalau mungkin ini kalau gue nonton nanti udah di konteks animenya mungkin opini gue juga berubah. Karena sekarang gue baru ngejudge dari musiknya loh. iya maksudnya Eh, kalau kalau yang kayak gua obrolin sama lo sebelumnya kan mungkin lebih karena ini sih faktor apa ya scoop scoop yang apa ya scoop yang buat gua malah tangkap tuh beda gitu loh kan kalau gua kan ngikutin Evangelion ini kan lebih apa ya kayak gue itu baru ngikutin Evangelion itu setelah kenal lama lo itu kan berarti kan itu kan sekitar di SMP enggak gue kalau tahu sih udah tahu dari SD kan cuman kalau ya, ngikutin itu kan SMP akhir kalau nggak salah ya. Jadi lu ngikutin tuh pas serinya udah habis gitu kan ya. pas Ya, harinya udah habis nah jadi kayak nostalgianya ya baca gitu kan bukan ke uh, animnya posisinya jadi kayak ya pas di sini yang gue tangkap ini kan kan kayak sempat kita oprek itu kan lagunya Utada Hikaru itu kan di rebuild ini kan ada 3 ya ada ya. 4 sih cuman yang gue anggap 3 lah Uh, Beautiful World terus si Sakura Sakura Nagashi tadi ya kalau nggak salah hmm, itu yang ketiga sama yang terakhir ini kan One Last Kiss nah dimana yang 2 ini kan kayak apa kayak yang satu ini Beautiful World itu ngegambarin openingnya si Eva di mana ya kayak si Shinji-nya itu kayak masih apa ya kayak mau mempertahankan dunia yang indah inilah gitu loh yang gue tangkapkan di dan pas terakhir ini kayak ya apa ya kayak tema perpisahannya itu loh tema ya. perpisahannya itu kayak gue dapet gitu kan kayak wah ya kayak gue bilang ke lu kan gue denger lagu ini aja bawaannya pengen nangis tuh karena kayak apa ya sedapat itu temanya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dari lo sendiri kan yang gimana lo ngerasa kenapa Beautiful World itu yang paling bagus kan kayak karena mungkin karena lebih faktor nostalgianya yang lo dapetkan di mana setelah Satu berapa tahun mungkin sih bukan itu juga sih kayak karena dari lama gue kayak lo yang mungkin lebih ngefans kalau buat musik lo yang lebih musikal lah dari antara kita berdua ya. Kayak apa? iya sih. Bagi yang nggak tahu si Ojan ini zaman dulu pianis. Oh, enggak lah. Tapi kayak apa? Gue sih mungkin kayak karena gue tetap kayak lagu anime itu kayak masih gue iketin terutama kayak dengan konteks cerita ya dan kayak gue dari konteks cerita tuh mungkin belum nempel buat yang apa yang baru ini tapi ya nggak tahu makanya gue bilang kalau nanti gue nonton movie-nya mungkin gue juga ke apa ngerankingnya sama kayak lo. Nah, tapi juga kayak apa Eva nih kayak kenapa gue musik mau ngobrol sendiri kayak Eva tuh kayak mau yang sekarang rebuild atau yang original tuh kayak musiknya selalu top notch juga sih kayak apa ngetop juga sih kayak karena apa kayak contohnya kan yang kayak Zankoku no Tenshi ya no buat yang di Teize itu kan original kayak kalau di itu rebuild kayak wah kalau gila rebuild itu kan kayak apa kalau ya rebuild kan Utada Hikaru kan yang banyak yang iya musiknya ya tapi kayak kalau original Eva tuh kayak apa ya tadi lu bilang apa ya Zankoku no Tenchi ya Cruel iya Angel Cruel Thesis Angel Thesis lah yang gampang itu nyebutnya ya yang bahkan nyampe apa fans bukan fans anime aja itu nyampe kayak pada banyak yang iya tahu itu. itu kayak gue biasa nonton di Moger aja kan kayak kalau baru kayak gitu aja terus kayak udah orang langsung rusuh gitu loh Dan lagu anime yang paling di cover nyampe apa? Nyampe di gereja. Tapi kalau ada yang pernah iya di itu beda di cover sama apa? itulah yang apa Paduan suara gereja. sampai Nevinya Jepang bikin apa Oh gue iya, lupa orkestra atau ini orkestra apa sih iya marching kan band ya marching band marching Jepang band itu marching band gue lupa angkatan laut ternyata ya. lagunya itu kan gila berarti Aduh. ya pokoknya marching band Jepang juga beberapa maininnya itu gila Eva tuh kan kayak bener-bener udah anthem banget gitu loh kayak gue ngerasa nggak ada anime yang openingnya se ikonik Eva deh kayak belum ada iya gitu ya kayak apa yang ngegila aja begitu yang ya baik nyampe kemarin aja kayak Eva kan kalau nggak salah gue lupa tahun lalu apa 2019 kan akhirnya
Netflix yang menang apa? Yang menang Iya, itu streamingnya kan ya. iya, Apa hak buat nge-stream ya. iya, Dan openingnya mereka tetap Zangoku no Tenshi, tapi endingnya juga wah karena endingnya Eva yang di seri original itu kan Fly Me to the Moon yang apa? iya. Ya itu lagu Amrik sih aslinya ya, tapi kayak yang paling terkenal sih sama Sinatra ya dulu ya, Frank Sinatra yang Iya, nyanyiin. Sinatra yang bikin booming ya. Nah, tapi habis itu di cover sama gue lupa Yoko Takahashi ya kalau nggak salah buat Bukan, Yoko Takahashi itu openingnya. openingnya Kalau ya. untuk kalau untuk endingnya itu si Claire Claire, aduh gue lupa. Gue lupa deh buat endingnya. Tapi juga kayak Fly Me to the Moon tuh kayak gue Eh, malah lebih Claire Litley. Claire Litley ya. Nah kayak gue denger Fly Me to the Moon pertama kali itu dari nonton Eva, malah baru kayak gue lebih tua dikit gue nonton Frank Sinatra terus kayak oh taunya lagunya Fly Me to the Moon yang Hmm. jadi kayak Fly Me to the Moon tuh juga udah nempel banget buat ngefans Iya, Eva gitu kayak ya. gue jujur aja suka lagu Fly Me to the Moon tuh gara-gara pas ending Evangelion di mana ya, Iya kayak sama. simple gitu kan videonya juga, kayak dia Heeh. nyanyi Fly Me to the Moon. Dan kayak animasinya Tampilannya tampilannya tuh bener tampilan cuman simple. bulan aja udah. Tapi kayak masih ikonik gitu banget. Dan kayak kemarin makanya begitu Netflix menang hak streamingnya, ya gue nggak tahu kenapa kayak hak musik tuh selalu ribet sih ya. Kayak Iya. apa, lo copyright buat musik tuh selalu ribet ya. Mau di YouTube mau di apa kayak mereka kelihatannya tuh Netflix karena Fly Me to the Moon bukan punya studionya juga license, kayak kelihatannya nggak dapet hak buat pakai Fly Me to the Moon begitu ditayangin di Netflix. Jadinya endingnya diganti dan itu kayak fans tuh pada Ngamuk. ngamuk gitu loh, kayak kenapa lu how dare you kayak nyampe diganti gitu. Yang karena kayak gue ngerasa sih oh iya sih kayak Eva tuh musik tuh selalu musiknya tuh juga ikonik gitu ya, kayak yang mungkin di rebuild ini belum sangat top mainstream yang original gitu ya musik-musiknya, tapi jujur buat gue sih gue nggak ada yang kecewa sih dari musik di rebuild ini kayak Nah ini ya. gue nyinggung dikit ya, mumpung gue lagi buka Netflix. Hmm. Ini kan ada, gue lihat Evangelion ada 3 nih ya. Ini ada Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion, sama terus Evangelion Death dalam kurung True kuadrat. Itu apa ya? Gue juga lupa sih kayak itu kalau nggak salah revival Evangelion deh, kayak jadi gue lupa deh, jadi kayak aslinya tuh dia tuh kayak re-release dari The End of Evangelion kalau nggak salah deh itu. Kayak gue uh, apa jadi kayak sebelum The End of sorry Death and Rebirth itu kayak kalau nggak salah tuh recap gitu deh, recap dari, jadi kayak Oh iya, sebelum The End of iya, iya, Evangelion tuh iya. mereka Iya, bikin dulu movie recap. kan sering ada recap gitu kan. Ya kayak asli sekarang Kayak tuh Sakugan no Sana aja kan waktu itu gitu kan. Satu season tuh jadi dibikin recap satu episode gitu. jadi ini ya ini anime 90 2000 awal banget sih ya. Kayak Iya. zaman dulu tuh sering banget dibikin kayak movie recap kayak dari anime seri panjang gitu ya. Kayak Eva bikin ya Eva, tapi kayak tadi Shakugan no Shana, tapi juga Code Geass dulu bikin ya. Kayak Code Geass yang masih paling baru-baru ini tuh Code kayak Geass. Oh iya, Code Geass bikin. Nah. dia bikin kayak 3 movie recap gitu. Gue sih yang paling inget banget kalau zaman dulu tuh Gundam Seed sih. Recapnya banyak banget. Gue malah Gundam Seed ya ingat ada recapnya, karena gue kayak Seed itu bener-bener kayak gue nggak ya waktu itu gue masih nonton di Indosiar kan, kayak lewat aja gitu, nggak ini giliran mulai Destiny mulai ini, tapi ada ya. Banyak banget. Gue gara-gara gitu karena gue dulu ngikutin pas Destiny keluar tuh, kadang gue Destiny keluar terus keluar movie recap lagi, kayak Destiny keluar movie recap. Jadi banyak banget recapnya itu loh, kayak Gundam Seed zaman dulu. Tapi ya itu tren era 90 2000-an lah ya. Iya, iya, iya. Yang gue nggak miss sih sekarang dihilangin gitu. Iyalah, karena kayak dulu kayak gila, anime baru nih, pas nonton. Nah ini mah udah pernah, ini mah cuman diulang-ulang doang. Iya, makanya yang anime terakhir yang gue inget kayak gitu tuh rasanya cuma Code Geass deh. Abis itu tuh rasa gue sih nggak ada lagi sih rekap film rekap gitu loh. Kayak film rekap
buat anim-anim lama. Ya. Ini nunjukin umur kita sih ya. Ketahuan tua ya. Kalau yang fans anim sekarang kagak ngerti kenapa dibikin rekap. Iya. Soalnya zaman dulu episode tuh panjang. Kalau sekarang anim kan 13 episode. Selesai satu Dulu, season ya. iya kayak gue yang ingat kan dulu apa ya yang selain apa itu namanya Macross, apalagi waktu itu yang gue minjem CD kalau banyak banget itu. Macross Frontier apa? Fafner. Oh iya, Fafner juga panjang banget itu. Terutama seri Mecha ya. Kayak zaman dulu tuh seri Mecha kalau harus Pasti yang paling panjang itu. minimal 50 episode minimal. Iya, minimal Kalau 50. kalau makanya apa seri Mecha apapun tuh kayak Code Geass rasa gue deh kayak yang pertama masih ngemecah ke season gitu. Mecha yang ngemecah ke season gitu loh. Kayak ada season 1 terus yang Code Geass R2 kan ya. Iya, Artu. Tapi sebelumnya tuh kayak Eureka 7, kayak Fafner sama yang Iya, lain-lain. Eureka 7 juga panjang banget itu. Panjang banget gila. Oke, itu mungkin untuk podcast kita minggu ini ya. Thank you yang Sudah puas bernostalgia ya. ya buat banyak berita bernostalgia bersama dengan info-info COVID yang menarik buat apa bulan ini. Thank you very much yang sudah listen. Bagi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Kalau nggak suka juga silahkan klik tombol dislike atau memberi komen. Kita konversasi dan coba supaya ini tetap bisa membaik. Dan juga kita cantumin juga sosial media kita di description. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngobrol atau ada yang mau diskusi ya bisa silahkan dikontak di situ. Ya, tapi untuk konten gue sedih kalau berjanji mau ngisi gitu karena lo sama gue kayak selalu lupa terus buat ngisi sosmed ya. Bukan lupa, nggak sempet. Harus disempetin Jen, harus disempetin. Terus gue ngomong sampai begitu kali terus lupa. Oke. Thank you semuanya. See you next time. Bye bye.